Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang linked list. Jadi di video awal ini saya memperkenalkan dulu tentang kenapa kita memerlukan linked list. Pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang array atau yang biasa kita sebut dengan larik. Apakah ada hubungan antara linked list dengan array? Ya, ada hubungan antara array atau larik itu sendiri dengan terbentuknya suatu linked list. Nah, jadi pada dasarnya array ini dibagi menjadi dua bentuk. Ada yang disebut sebagai array statis, ada yang disebut dengan array dinamis. Nah, yang mana yang dikatakan array statis? Array yang dikatakan array statis ketika kita melakukan pendefinisian jumlah maksimal ruang yang disediakan pada suatu variabel array. Di mana apabila kita kembali ke materi sebelumnya, array sendiri atau larik itu sendiri adalah suatu variabel tempat untuk menyimpan suatu nilai atau bisa dikatakan sebagai suatu wadah bentukan untuk menyimpan suatu nilai yang memiliki tipe data yang sama. Itu yang disebut sebagai array atau larik. Sementara pembagiannya yang terdiri atas statis dan dinamis ini, untuk membedakannya yang dikatakan sebagai array statis adalah ketika dilakukan pendefinisian jumlah maksimal elemen yang tersimpan di dalam suatu array, di mana pendefinisian tersebut dilakukan di awal. Contohnya, ketika saya akan membuat suatu variabel array, misalnya ini saya membuat suatu variabel array, misalnya namanya adalah variabel nilai. Nah, ketika saya membuat array ini, saya mendeklarasikan bahwa saya akan membentuk 3 ruang untuk menyimpan elemen-elemen array tersebut. Artinya, di awal sudah ditentukan jumlah ruang yang disediakan. Itu yang disebut sebagai array statis. Nah, apabila dideklarasikan, misalnya di dalam suatu kode Java, jadi deklarasinya jika dituliskan di dalam Java, kita bisa menuliskan tipe datanya, misalkan saja di dalam suatu variabel array bernama nilai, di dalam suatu variabel array satu dimensi, akan yang bernama nilai akan disimpan suatu nilai, saya tulis panjang aja ya. Jadi di dalam suatu variabel array bernama nilai akan menyimpan suatu nilai karakter. Berarti di sini kita tulis new karakter, misalkan 3 seperti contoh ini ya. Nah, jadi di dalam suatu variabel array bernama nilai, untuk array satu dimensi akan disimpan suatu nilai-nilai karakter di mana maksimal elemen yang tersimpan adalah 3 buah elemen. Jadi kalau diimplementasikan pada contoh ini, maka pada indeks 0 akan disimpan nilai misalnya X, indeks 1 disimpan Y, indeks 2 disimpan Z misalnya. Nah, ini dilakukan pendeklarasian di awal untuk jumlah maksimal elemen yang akan tersimpan di dalam suatu array. Nah, kemudian yang dikatakan sebagai array dinamis adalah opposite-nya atau lawannya. Jadi, jika di array statis pendeklarasian jumlah elemen dilakukan di awal, maka pada array dinamis tidak dilakukan pendeklarasian maksimal jumlah elemen di depan. Jadi hanya dibentuk suatu variabel array bernama nilai. Maka apabila dideklarasikan
dengan menggunakan bahasa Java, kita bisa menuliskan karakter, misalnya untuk contoh yang sama ya. Misalnya untuk array 1 dimensi bernama variabel nilai. Nah, cukup sampai di sini saja. Jadi tidak mendeklarasikan jumlah maksimal elemen di awal. Jadi ini adalah array statis dan array dinamis. Jadi pada array statis ini umumnya tidak akan dilakukan penambahan jumlah nilai atau elemen melebihi jumlah dari ruang yang disediakan. Contohnya ini saya berikan contoh. Nah, jadi untuk array statis, ketika misalnya ruang yang disediakan sudah 3 ruang, maka ketika ruang 1, ruang 2, ruang 3 ini sudah diberikan nilai, maka tidak dilakukan penambahan nilai baru. Jadi pada array statis umumnya tidak melakukan penambahan elemen melebihi jumlah maksimal ruang. Oke, ini ya. Jadi pada array statis ketika ruang yang disediakan ini jumlahnya sudah 3 karena didefinisikan di awal, jadi ketika ingin menambahkan elemen baru maka biasanya tidak dilakukan pada array statis. Nah, berbeda dengan array dinamis. Jadi untuk array dinamis, karena tidak dilakukan pendefinisian di awal, maka bebas melakukan perubahan atau penambahan jumlah elemen atau pergeseran elemen bisa dilakukan. Yang dikatakan sebagai pergeseran elemen, misalnya saya punya 3 ruang, atau saya misalkan saja ada ruang 0, 1, 2, 3. Nah, pada array dinamis, misalnya pada ruang 0 pada indeks 0 diberi nilai 8, indeks 1 diberi nilai 3, kemudian indeks 2 diberi nilai 10. Karena tidak ada batasan jumlah ruang yang disediakan, maka bisa melakukan penambahan ataupun pergeseran nilai. Misalkan saya akan memberikan nilai baru, contohnya saya ingin memberikan nilai 9 pada indeks yang ke-1 atau pada indeks kedua. Nah, jadi kalau saya ingin menambahkan angka 9 atau nilai 9 atau elemen 9 pada indeks kedua, yang bisa saya lakukan pada array dinamis adalah melakukan pergeseran. Jadi pergeseran yang dilakukan adalah 8 diam pada posisinya, 3 diam di indeks 1, kemudian 10 akan bergeser ke kanan, yaitu ke indeks 3. Nah, kemudian akan disisipkan nilai yang baru, yaitu 9. Dia akan dimasukkan di indeks 2. Jadi akan ada pergeseran posisi elemen ke indeks selanjutnya. Itu bisa dilakukan pada kasus array dinamis. Nah, pada kasus array dinamis ini, karena boleh melakukan pergeseran, maka array dinamis ini dapat kita gunakan apabila pergeseran ini jumlahnya sedikit. Maksud dari pergeseran ini jumlahnya sedikit adalah, misalkan seperti contoh ini, hanya akan ada satu pergeseran. Oke, hanya akan ada satu pergeseran. Nah, masalah akan terjadi ketika jumlah nilai yang sudah tersimpan ini jumlahnya banyak, misalnya ada 1000 nilai atau 100 nilai. Kemudian penyisipan dilakukan di bagian depan atau di indeks yang ada di depan, maka yang bagian belakang akan bergeser terus ke kanan. Jadi contohnya nih,
contoh saya berikan di sini, atau saya buatkan contoh yang baru. Jadi pada array dinamis, kapan array dinamis ini dianggap berguna atau baik untuk digunakan? Ketika jumlah pergeseran akan kecil. Nah, artinya kalau misalnya saya punya suatu ruang, kemudian sudah terisi misalnya angka 4, 7, kemudian 10, nah kemudian 8. Nah, kemudian di sini akan dilakukan penyisipan atau akan diberikan nilai baru, misalnya 7, sudah ada 7, saya beri angka yang lain supaya kelihatan. Misalnya akan diberikan angka yang baru, contohnya angka 2. Nah, angka 2 ini akan disisipkan di posisi indeks 2. Maka artinya akan ada beberapa kali pergeseran. Pergeseran pertama yang terjadi adalah 4 posisinya berada di tempat, 7 posisinya diam di tempat, kemudian akan disisipkan nilai 2. Nah, kemudian akan ada pergeseran, jadi 8 pindah ke indeks selanjutnya, yaitu indeks 3, kemudian 10 akan berada di indeks 4, berarti akan ada 2 kali pergeseran. Ini untuk array dinamis. Nah, 2 kali pergeseran bisa dianggap itu tidak terlalu banyak pergeserannya. Nah, tapi apabila contohnya misalkan di sini dan seterusnya, di sini ada misalnya 1000 atau 100 nilai. Misalnya di sini ada 100 nilai, kemudian ada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang ingin dilakukan adalah saya ingin menggantikan posisi di indeks 1 dengan angka 3 misalnya. Saya ingin mengganti posisi indeks 1 dengan angka 3. Maka 5 akan bergeser ke 6, 6 akan bergeser ke 7, 7, 8, dan seterusnya sampai angka terakhir. Jadi akan ada sisa sampai 100 ke belakang yang akan bergeser. Tentunya pergeseran tersebut akan sangat banyak. Ketika pergeseran itu sangat banyak, maka jumlah memori yang diperlukan itu semakin besar. Nah, oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mengurangi kerja memori, maka masalah tersebut diatasi dengan suatu model dengan menggunakan yang namanya senarai berantai atau linked list. Nah, jadi untuk mempermudah proses tersebut, maka dilakukanlah linked list. Nah, karena dengan menggunakan linked list, proses penyisipan akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya, maka kita akan membahas tentang linked list itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.